Sahabat Tani, menurut pengertiannya, bisnis adalah suatu usaha yang kita lakukan untuk mendapatkan suatu penghasilan. Sedangkan agribisnis adalah bisnis yang kita lakukan pada bidang pertanian. Mungkin selama ini ya sahabat tani kita tuh hanya tahu bahwa berbisnis pada bidang pertanian itu hanya dengan cara bertani atau bercocok tanam. Padahal bertani itu cuma salah satunya ya sahabat tani atau disebut juga dengan sektor on farm. Dan sektor lainnya itu masih ada ya sahabat tani, misalnya sektor penyedia sarana produksinya, kemudian sektor pengolahan hasilnya, kemudian sektor pemasarannya, bahkan sampai dengan sektor pendukungnya. Nah, untuk memperjelas tentang bagaimana sih agribisnis itu, maka simak paparan saya sahabat tani ketika membawa kuliah praktisi jurusan agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya. Dan ini dia. Nah, jadi teman-teman semua, suatu ketika ada seorang petani yang kebetulan jalan di sebuah jalan yang belum pernah dia lewatin. Nah, ketika itu dia melihat satu butir cabai yang bagus banget. Jadi satu butir buah cabai yang bagus banget menurut dia. Kemudian buah cabai tersebut dia bawa pulang, kemudian dia buka isinya, kemudian ada sekitar 10 sampai 15 biji cabai di dalam cabai yang satu biji satu butir itu. Kemudian biji tersebut dia semai. Nah, dia semai, kemudian setelah disemai dan mulai sudah mulai tumbuh, kemudian tunas-tunas cabai tersebut dan bibit cabai tersebut mulai dia tanam di di lahannya dia. Singkat cerita, tanaman cabainya semakin lama semakin besar dan semakin dewasa ya, teman-teman. Nah, akhirnya tanaman cabai yang 15 butir tersebut, yang 15 pohon tersebut mulai berbuah. Dan setiap kali panen, dia menghasilkan sekitar 2 kg. Kemudian singkat cerita, dia jual 2 kg tersebut ke pasar. Jadi dia bawa ke pasar, kemudian dia jual. Nah, sesampainya di pasar, teman-teman, dia ketemu dengan seorang tengkulak besar. Nah, dia jual dan 2 kilo tersebut dihargai sebesar 50.000. Jadi sekilonya dihargai 25.000 ya, teman-teman. Kemudian kalau 2 kilo kan berarti 50.000. Nah, kemudian cabai yang 50.000 tersebut, yang 2 kilo tersebut, kemudian dibawa lagi oleh si pengepul tadi ke pasar yang lebih besar lagi. Nah, ketika sampai di pasar yang lebih besar lagi, harga yang tadinya 50.000 tersebut berubah menjadi 60.000. Nah, berubah jadi 60.000. Nah, sesampainya di pasar itu, kemudian dia kemasi dalam bentuk kemasan yang kecil-kecil. Nah, jadi yang 2 kilo tersebut kan harga modalnya 60.000 dibeli ke tengkulak yang tadi. Nah, kemudian dia kemasin. Dia kemasin dengan kemasan per 100 gram ya, teman-teman. Per 100 gram, dan per 100 gram itu dia jual harganya Rp5.000. Artinya kira-kira tuh dapat berapa? 20 bungkus ya, tidak 20 bungkus. Berarti kalau dijual totalnya harganya jadi berapa? Ada yang tahu? 100.000. 100.000, betul sekali. Nah, pertanyaannya, siapa di sini yang bisa menjawab apa yang terjadi pada cabai yang semula adalah satu butir cabai berubah menjadi 20 bungkus cabai yang dijual di total harganya Rp100.000. Pertanyaan saya, ada nggak kira-kira yang bisa menjawab apa yang terjadi pada cabai tersebut? Kalau ada, silakan angkat tangannya. Ayo, siapa yang mau raise hand? Oke, silakan. Tumbuh berkembang. Tumbuh berkembang, oke, bersemi di dalam hati, lah, sambung sekalian. Oke, silakan. Yang lain, oke, Bantap. Cabai menghasilkan uang. Oke, cabai menghasilkan uang, oke, menarik. Ada lagi? Produksi cabai meningkat yang awalnya dari 1 biji menjadi beberapa kilo. Oke, baik. Ada lagi? Yang lebih tepat apa kira-kira? Cabai itu mengalami dapat dijual ke masyarakat. Mengalami apa tadi? Mengalami proses dari. Oke. Hampir tepat. Ya gitulah. Aduh, susah bahasanya. Udah di ujung lidah katanya, tapi susah diucapin. Oke. Ayo, yang lain apa? Yang lain, ayo.
Inovasi. Oke, inovasi. Ada lagi? Ada lagi yang lain? Cabai mengalami peningkatan kualitas. Cabai mengalami peningkatan kualitas. Good. Ada lagi? Budidaya dan pemasaran cabai. Budidaya dan pemasaran cabai. Wah, itu judul. Ada lagi? Ayo sebutkan. Saya doakan yang nyebutin di sini mudah-mudahan besok dapat uang yang lebih banyak lagi. Dari siapapun. Amin. Menambah nilai ekonomis. Menambah nilai ekonomis. Menarik. Hampir tepat. Mengalami pengolahan. Mengalami pengolahan. Oke, diolah. Oke. Apa lagi? Ayo. Mengalami pengembangan nilai jual. Hampir tepat. Tadi kan hampir tepat, sekarang hampir tepat. Mengalami proses pengemasan yang lebih baik. Mengalami proses. Oke, silakan. Ekonomi. Oke, menarik. Ada lagi yang lain? Penambahan nilai guna. Hampir banget. Peningkatan profit. Apa? Peningkatan profit. Peningkatan profit. Oke. Ada lagi yang lain? Pengembangan nilai guna, Ayo apa? Ayo. Sedikit lagi. Peningkatan value. Oke, peningkatan value. Menarik, tepuk tangan untuk Anda semuanya. Cabai mengalami yang namanya perubahan nilai tambah. Benar nggak? Nah, jadi terjadi perubahan nilai tambah. Saya ingin cerita dulu. Cabai yang semula 1 butir diubah nilai tambahnya oleh seorang petani, ya tidak? Nah, kemudian petani tersebut menjual ke pasar dekat rumahnya. Harganya berapa tadi? 50.000 untuk 2 kilo. Kemudian orang yang kedua ini yang membeli di sini hanya dengan membawa dari tempat ini ke tempat ini, ya tidak? Merubah lagi nilai tambahnya yang semula 50.000 jadi 60.000, ya tidak? Nah, kemudian yang ketiga ini kemudian merubah lagi nilai tambahnya yang semula 60.000 dikemas kecil-kecil, ya tidak? Dikemas kecil-kecil sehingga berapa jadinya coba? Jadi 100.000 itu ya teman-teman semua. Nah, berarti sebetulnya peluang di dalam bidang pertanian, peluang di dalam dunia pertanian itu banyak banget. Cuman terkadang kita nggak melek. Kita mau ngambil nilai tambah di mana? Kebanyakan orang bilangnya, oh kalau saya bekerja di bidang pertanian, saya harus jadi petani. Iya, itu cuma salah satu pembuatan nilai tambah, betul tidak? Nah, bekerja di dalam bidang pertanian itu bukan hanya sekedar kita jadi petani, tidak. Bisa aja Anda yang kedua. Misalnya gini, yang dilakukan oleh teman saya itu namanya Kadir ya teman-teman. Nah, si Kadir ini tuh nggak punya, mohon maaf ya kalau ada yang namanya Kadir di sini. Jadi si Kadir ini, dia itu adalah seorang pengumpul pengumpul cabai. Jadi di desanya dia, semua cabai itu dijual ke si Kadir ini ya teman-teman. Nah, kemudian si Kadir ini membawa ke daerah lain. Jadi si Kadir ini misalnya nih dia beli harganya 25.000 di petani dia. Nah, 25.000. Kemudian dia jual ke sebuah pasar yang dekat banget sebetulnya cuma 10 km. Nah, dia beli misalnya harganya 25.000, kemudian dia bawa ke pasar yang dekat sekali hanya 10 km, itu akhirnya harganya berubah berapa coba? Harganya 28.000. Berarti 1 kilonya si Kadir ini menghasilkan berapa? 3.000 rupiah. Dan teman-teman semuanya tahu, si Kadir ini minimal dia bawa itu 1/2 ton. Coba bayangkan. 1/2 ton, 500 kilo, dikali 3.000 rupiah, berapa omsetnya dia? Berapa? 1,5 juta, teman-teman semuanya. Cuma hanya dengan memindah tempat di sini ke tempat di sini, ya tidak? Nah, artinya apa? Artinya kalau Anda berpikir, bidang pertanian itu nggak asik, ya saya bilang banyak kok. Banyak yang bisa kita lakukan. Itu cuma salah satu added value, salah satu hal yang bisa dilakukan pada bidang pertanian. Nah, kayak gitu ya teman-teman. Nah, saya pengen di sini membuka wawasan teman-teman semua, oke? Nah,
selanjutnya teman-teman, kisah kedua adalah kisah tentang seorang tuh namanya Ali. Di sini ada yang namanya Ali? Ada? Wah, Ali Baba. Wah. Pokoknya Ali namanya. Jadi si Ali ini teman-teman, dia didatangi oleh seorang pemuka agama, dibilang, "Li, tahu nggak? Di belakang rumahmu itu menurut balai desa katanya ada tambang berlian." Itu kata si pemuka agama tersebut. Mendengar seperti itu, kira-kira nih teman-teman semuanya tahu misalnya di belakang rumah saya tuh ada tambang berlian. Perasaan Anda gimana? Wah, belakang rumah ada berlian. Wah, saya bakal kaya nih ceritanya. Saya bakal kaya nih. Iya nggak? Deg-degan nggak kira-kira? Wah, dan itu yang terjadi sama si Ali. Kemudian tanpa pikir panjang, si Ali ini besok harinya dia jual sebagian hartanya, dia jual sebagian apa yang dia miliki untuk membeli peralatan membongkar belakang rumah. Saya pengen tahu teman-teman semuanya, buat membongkar belakang rumah diperlukan alat apa kira-kira? Ayo, ada yang bisa sebutkan? Cangkul, Pak. Alat berat, Pak. Cangkul, dicangkul kayak gitu kan. Mungkin Alat berat. seumur hidup gak bakal kebongkar. Alat berat Pak, bego. Oke, alat berat. Alat berat. Palu martil. Oh, palu martil. Wah, ada yang bilang lagi palu tor. Wah, Bulldozer, itu Pak. kan yang ada kilatnya. Apa lagi? Ada? Tenaga bekerja. Oke, mantap. Ada lagi? Eskavator. Wah, ekskavator. Oke, ada lagi? Bulldozer. Bulldozer. Oke, dan teman-temannya ya tidak. Akhirnya teman-teman, si Ali ini menjual semua apa yang dia miliki, sebagian yang dia miliki, kemudian dia belikan peralatan tersebut. Singkat cerita penggalian dimulai. Dia mulai menggali ya teman-teman. Dia mulai menggali dan menggali. Hari demi hari dia terus saja melakukan penggalian. Hari demi hari dia terus melakukan penggalian. Hari demi hari berganti, kemudian minggu demi minggu berganti. Nah, ketika di pertengahan, dia ternyata sudah sampai pada galian yaitu 12 meter dalam hati. Wah, sudah 12 meter nih, saya harus tetap semangat. Oke, dia terus melakukan penggalian hingga bulan berganti bulan, teman-teman. Hingga bulan berganti bulan. Apa yang terjadi? Ketika sampai di kedalaman 24 meter, kemudian muncul sebuah kata hati oleh si Ali tersebut. Kata hati Alinya bilang, "Wah, kayaknya aku dibohongin, ini udah dalam banget 24 meter, kok nggak ada apa-apa," kayak gitu kan. Nah, ketika mendengar kata hati tersebut, lalu apa yang terjadi teman-teman? Si Ali akhirnya mulai putus asa, mulai patah semangat. Akhirnya apa yang terjadi coba? Dia jual semua peralatannya, dia jual semua yang dia miliki, dia jual. Dengan perasaan patah hati, dengan perasaan kecewa, dia jual semua apa yang dia miliki, akhirnya dia pindah ke kota sebelah. Kemudian singkat cerita, pembeli rumahnya si Ali ini bingung. Ketika dia jalan-jalan, kok di belakang rumah ada galian gede banget kayak gitu kan. Nah, kemudian pembeli rumahnya si Ali ini bertanya kepada tetangga, "Woi tetangga, kenapa sih kok belakang rumahku ini ada galian gede banget kayak gitu kan?" Terus tetangganya bilang, "Kemarin kata orang balai desa, itu di sana ada tambang berlian," kata tetangganya kayak gitu kan. Akhirnya pembeli rumahnya si Ali ini mendatangi di balai desa, ya tidak. Sesampainya di balai desa tersebut, dia bertanya, "Oi orang-orang balai desa, benar nggak di belakang rumah saya yang saya beli di Ali itu ada tambang berlian?" Apa kata orang-orang balai desa? "Kami tidak tahu." Nah, kemudian tidak sampai di situ, pembeli rumahnya si Ali ini tanya, "Lalu kalian dapat informasi dari mana?" Kemudian orang-orang balai desa bilang, "Oh, kami dapat informasi waktu itu ada seorang konsultan datang ke sini." Nah, dia bilang kalau di situ ada tambang berliannya. Singkat cerita ditanya, rumah konsultannya itu ada di mana? Oh, dibilang, oh di negeri seberang. Singkat cerita, pembeli rumahnya si Ali ini berangkat ke negeri seberang, ya tidak? Mendatangi konsultan tersebut, dan ketika sampai di rumah konsultan tersebut dan dia masuk, dan betul ketika ngobrol, dia disodori dengan sebuah tuh namanya blueprint. Ini loh, ini tambang berlian dan itu ada. Dan teman-teman semuanya tahu, ternyata memang betul ada tambang berlian. Dan teman-teman semuanya tahu, tambang berlian itu ada di kedalaman 25 meter. Bayangkan. Pertanyaan saya adalah, kesalahan utama si Ali ini itu apa? Ada yang bisa ngasih pendapat?
Gak sabaran. Nggak sabaran. Apa? Menyerah. Lalu menyerah. Oke, Asa. apalagi? Mencari informasi. Tidak mencari Apalagi? informasi. Kurang konsisten. Paling fatal apa? Selalu ingin sesuatu yang instan. Kurang komunikasi. Kurang komunikasi, patah semangat. Wah, mantap. Oke. Nah, kesalahan fatal yang dilakukan oleh si Ali ini adalah melakukan sesuatu tanpa tahu detailnya, betul tidak? Dia kurang informasi, dia nggak detail informasi, dia langsung kerja. Akhirnya yang terjadi berakhir dengan kekecewaan. Bayangkan teman-teman, seandainya nih si Ali ini tahu ternyata tambang berlian itu berada di kedalaman 25 meter, maka setiap galian demi galian yang dia gali, maka semakin semangatnya bertambah karena pasti ya semangatnya terpompa. Wah, sedikit lagi, wah udah 2 meter nih, udah 3 meter nih, udah 10 meter nih, udah 15 meter, ya tidak? Semakin dalam galian, maka semakin terpompa. Kenapa? Karena dia tahu tujuan yang dia inginkan, ya tidak? Permasalahannya dia tidak tahu. Begitu juga loh yang kita lakukan. Terkadang selama ini yang kita lakukan itu karena kita tidak tahu, kita hanya bekerja sesuai dengan feeling kita. Kita bekerja sesuai dengan perasaan kita. Padahal kalau apa yang kita kerjakan itu tahu detailnya, maka saya yakin teman-teman semuanya itu pasti luar biasa. Ada di sini yang mau pengen tahu gimana cara saya dapat nilai A semua mata kuliah dalam 1 semester. Pengen tahu caranya? Ada angkat tangan? Oke, masih ada yang nggak mau? Saya pengen tahu. Yang bener-bener pengen tahu, angkat tangan 2, katakan saya. Saya. Oke, mantap. Saya. Nah, rahasianya teman-teman semuanya adalah saya itu ketika biasanya kan kadang kita kuliah, ya tidak? Ketika kita kuliah, pasti kan orang-orang teman-teman kita pada keluar, ya tidak? Keluar. Saya pasti keluarnya terakhir. Dan saya datangi dosen saya itu, saya bilang, Bu, perkenalkan nama saya Rizal Ansar. Kayak gitu kan, saya senang banget dengan mata kuliah Ibu. Kalau boleh tahu nih Bu, supaya saya lebih menguasai keilmuan dari mata kuliah Ibu, buku apa yang perlu saya pelajari? Oh, dia bilang, oh buku ini, dan buku ini. Bayangkan coba ketika dia bilang buku ini, dan buku ini, maka saya yakin soal ujian pasti di buku itu, ya tidak? Lah kebanyakan kita terkadang, wah kita mata kuliah kan selesai dah. Ketika ujian bingung ke perpustakaan cari buku, wah cari, kumpuk buku semua kayak gunung. Nah, nggak jelas. Padahal ketika kita tahu detailnya, ketika ibunya tuh bilang ini, dan buku ini, ya tidak, maka pasti soalnya diambil dari buku itu. Dan hebatnya lagi, saya pasti tanya, Bu, dari semuanya itu menurut Ibu nih yang paling perlu saya pelajari dari 3 buku itu, yang buku ini tuh di bab berapa, Bu? Oh, dia bilang di bab 6. Ya sudah, pasti di bab 6 nih keluar di ujian akhir. Serius. Kenapa? Karena ketika kita sudah tahu detailnya, maka selesai udah semua teman-teman semuanya. Makanya itu saya pengen ngajak Anda semuanya dulu deh sebelum kita masuk ke dunia pekerjaan. Kita masuk ke dalam dunia pemasaran dan segala macamnya. Kita tahu dulu kita harus kemana, kita tahu dulu bagaimana yang harus kita lakukan. Yaitu tahu detailnya, ya tidak. Nah, semua pasti luar biasa. Dan itu alhamdulillah ya teman-teman semuanya, saya nggak pernah keluar dari 3 besar, mulai dari SD sampai S2. Itu rahasianya. Sekarang kita lanjut. Entrepreneur, saya bilang kan tadi, value added, bener nggak? Nah, value added. Kayak gini ya teman-teman, Anda mungkin sudah mempelajari bahwa agribisnis itu ada namanya subsistem, ada namanya subsistem pengadaan barang dan sarana produksi, ada namanya subsistem usaha tani, ada namanya pengolahan hasil pertanian, pemasaran hasil pertanian, dan juga ada namanya jasa. Nah, dari sini semua, teman-teman semua, itu adalah nilai tambah. Nah, semua ini adalah nilai tambah. Artinya ketika Anda tahu bahwa mulai dari subsistem pengadaan barang di sini, usaha tani, pengolahan, kemudian pemasaran sampai jasa, artinya salah satu dari semua ini tuh bisa jadi adalah sumber penghasilan Anda.
Misalnya nih di tempat Anda, misalnya ada banyak sekali petani, yang membudidayakan membudidayakan di bidang usaha tani. Nah, tetapi ternyata dari mereka tersebut kesulitan dalam memperoleh pestisida atau pupuk jenis tertentu, ya tidak? Nah, maka Anda bisa menyediakan sebuah jasa pembelian secara online. Itu yang dilakukan oleh teman saya. Modalnya berapa? Nol, teman-teman semuanya. Modalnya serius nol. Kayak gini kan, ketika misalnya ada petani A kayak gitu kan, dia pengen belikan namanya hidrogen peroksida. Misalnya hidrogen peroksida itu dia jual, nih Pak, Bapak, harganya hidrogen peroksida sampai di tempat harganya 35.000, tapi uangnya duluan. Nah, ting 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 terima uang. Ya tidak? Terima uang dapat 20 liter hidrogen peroksida harganya 35.000. Padahal hidrogen peroksida itu kalau beli per 20 liter itu harganya cuma 20.000. Ongkos kirim kalau per 20 kilo atau 20 liter itu harganya Rp5.000. Nah, 5.000 tambah 20 itu harganya 25.000, ya tidak? 25.000. Dia terima uang berapa pertama? 35. Nah, 35 berarti 35 dikurang 25 berapa? 10, ya tidak? Maka 10.000 dikali 20 liter jawabannya berapa? 200.000 dengan modal gratis. Kayak gitu teman-teman semuanya. Bisa dan banyak banget yang bisa dilakukan dalam bidang pertanian ini. Itu cuma salah satu loh. Nah, salah satu yang bisa kita lakukan. Kemudian, setelah kita masuk di sini, kita tahu bahwa kita harus membuat namanya nilai tambah, tetapi ternyata nilai tambah itu ternyata belum cukup ya teman-teman. Kita harus melakukan itu namanya multiplication. Multiplication itu adalah perkalian. Jadi saya pengen cerita lagi. Ini adalah gambar anak kecil jualan es. Dan serius itu mengingatkan saya waktu saya kecil. Jadi waktu SD kelas 3 saya jualan es. Nah, jadi alhamdulillah saya punya pengalaman waktu kecil hidup susah. Kemana-mana jualan es keliling. Jadi bawa termos teman-teman. Jadi tiap hari kelas 3 saya bawa termos keliling. Nah, satu termos ini tuh isinya 25 es, apa sih orang bilang es lilin, apa es gimana kayak gitu lah. Nah, jadi JS itu ada 25, sebelahnya 25. Jadi saya sehari itu bawa 50. Nah, jadi sama si juragannya, jadi setiap saya bisa jual 10 es, maka saya dapat uang Rp100. Jadi 10 es saya dapat Rp100 plus 1 buah es. Nah, berarti ketika saya bisa jual 50 buah es, maka saya dapat berapa? Saya dapat Rp500 plus 5 buah es, ya tidak? Seandainya 5 es tersebut saya jual, maka ketika saya bawa di situ tenteng-tenteng, saya dapat uang berapa? Rp1.000, ya tidak? Kemudian hari pertama saya jualan ya teman-teman, saya pertama jualan dan itu benar-benar susah minta ampun. Kita tahu kan es itu adalah nilai tambah. Kenapa saya bilang nilai tambah? Bagi orang-orang yang mungkin merasa kehausan dan merasa pengen ada yang dingin-dingin, dia makan itu, dia langsung seger, ya tidak? Berarti kan kesegeran itu adalah nilai tambah. Esnya adalah nilai tambah. Nah, saya jualan es keliling, tinting kemana-mana. Nah, apa yang terjadi coba? Sejam pertama, 2 jam pertama, 3 jam pertama nggak dapat apa-apa. Hingga hari pertama saya cuma berhasil jualan 15 es. Bisa cuman jadi mengembalikan 35 es ya teman-teman. Wah, gila waktu itu serius. Nah, tetapi tidak patah semangat, hari kedua saya masih jualan es lagi. Jadi hari kedua saya masih tenteng-tenteng lagi, itu kelas 3 SD dan itu serius. Saya masih ingat banget. Nah, jadi setiap hari tenteng-tenteng seperti itu dan benar, keliling-keliling desa itu cuman bisa laku 15 ya teman-teman. Benar-benar capek banget keliling-keliling. Sampai satu titik di mana saya kecapean, akhirnya ya udah saya duduk di sebuah kebetulan di bawah pohon, dan pohon tersebut, di belakang pohon tersebut ada rumah orang. Nah, rumah orang tersebut kebetulan lagi hajatan. Nah, jadi ada hajatan. Kalau sini tuh orang bilang kayak tahu kalau di sini tuh bilangnya burdah gitu ya teman-teman. Jadi ada kumpulan ibu-ibu kayak gitu kan, hajatan. Nah, kemudian ketika saya duduk di bawah pohon tersebut udah kecapean banget, kemudian tiba-tiba dari belakang ada yang bilang, "Oi, Paman Es." Oh, gila, saya kelas 3 SD dipanggil sama anak kecil Paman loh. "Oi, Paman Es," kata anak kecil. "Ya, Paman Es ke sini, aku mau beli," katanya kan. Akhirnya beli kan kayak gitu, wah, es dibeli kan laku 1. Ternyata
ketika satu anak kecil jilat-jilat es kayak gitu kan, yang lain pada ngeliat, ih dia makan apa mama, aku mau katanya. Wah, datang lagi kemudian, es, mama aku mau juga katanya. Wah, beli es, bayangin teman-teman semuanya, hanya duduk di situ. Kemudian ketika masuk ke hajatan tersebut, bayangin coba, laku 15, hanya duduk dalam 5 menit coba. Laku 15. Serius. Saya 3 jam keliling-keliling jualan es, laku 15. Saya duduk di hajatan, duduk doang, 5 menit laku 15. Gimana coba? Akhirnya saya mulai paham. That's its multiplication. Itulah namanya faktor kali. Saya paham. Jadi kalau mau jualan, ya sudah, saya cari-cari orang hajatan. Itu dapatnya 2 loh teman-teman. Esnya laku, saya dapat makan. Serius. Es laku, saya dapat makan. Esnya laku, perut kenyang. Jadi gitu aja terus, serius. Akhirnya sampai terakhir maksimal saya bisa bawa 100. Jadi saya udah habis 50, saya balik lagi. Jadi tiap hari cari, tanya-tanya orang, Bu, hajatan di mana ya, Bu? Oh, di sana nak katanya. Ya udah ke sana gitu kan. Bu, hajatan di mana? Jadi ini anak ini kerjanya tuh cuman cari hajatan tiap hari, serius. Jadi cari hajatan aja. Ya nggak apa-apa kan, yang penting laku kayak gitu kan. Akhirnya kita paham, itulah namanya perkalian. Itu adalah namanya faktor kali. Sama juga dengan kita memasarkan produk pertanian. Kita keliling, misalnya nih kita jualan bayam, ya tidak? Kita jualan bayam. Jualan bayam, ada sekitar 10 ikat. Keliling ke rumah-rumah orang, tok, tok, tok. Bu, permisi Bu, kita mau jualan bayam, Ibu mau beli nggak? Ibunya bilang, nggak. Wah, langsung patah semangat, ya tidak? Kemudian kita pindah lagi ke rumah sebelah, tok, tok, tok. Bu, saya mau jualan bayam, Ibu mau beli nggak? Orang bilang, nggak. Gitu. Ya, patah semangat kita. Tapi bayangin coba, misalnya ada ibu-ibu arisan misalnya, ya udah kita duduk aja, Bu, ayo Bu, siapa yang mau beli bayam Bu? Ini bayamnya segar-segar Bu, silakan dipilih Bu. Wah, yang satu datang beli 1. Ini bayamnya bagus loh, beli lagi. Kita cuma duduk doang, akhirnya apa yang terjadi? Habis. Nah, jadi ya teman-teman semuanya, kalau kita punya nilai tambah, percuma kalau kita juga tidak tahu tentang faktor kali di sini, perkalian di sini. Nah, zaman-zaman dulu ya teman-teman, zaman-zaman dulu saya cuman taunya faktor kali itu adalah orang hajatan. Tapi sekarang itu beda loh. Iya, serius. Sekarang itu beda. Kayak gini contohnya. Ini kan ada misalnya ada anak kecil jualan. Sama seperti saya dulu. Tetapi zaman sekarang itu beda. Zaman sekarang itu seperti ini. Ketika anak kecil jualan, kemudian ada yang seperti ini. Nah, oh, tolong semua, kasihan dia. Wah, dia dipasang status kan kayak gini. Kasihan anak ini, tolong dibeli yuk. Wah, viral, bayangkan. Tolong dong yang lain bantu viralkan, kasihan dia. Wah, serius ya teman-teman semuanya, itu mungkin 1 lemari aja habis es. Wah, ya tidak, diviralkan melalui YouTube, diviralkan melalui TikTok. Wah, anak kecil tenteng-tenteng es diviralkan melalui TikTok. Tolong dibeli, kalau ketemu tolong dibeli, ya tidak. Kalau ada anak kecil, tolong dibeli. Apa yang terjadi coba? Faktor kalinya atau perkalian itu jadi unlimited atau infinity. Gak ada batasannya lagi ya teman-teman. Itu keuntungan zaman sekarang. Zaman-zaman dulu, kalau saya mau jualan es, saya harus cari orang hajatan. Seandainya ada nih teknologi ini zaman dulu, wah saya pasti cari selebgram gitu kan, saya pasti cari selebgram. Kemudian ketika ada selebgram nongkrong ya sudah, saya lewat di tempat dia, ayo Bu, ayo Mbak, tolong dibeli Mbak, langsung dia kayak gini, wah kasihan dia, tolong dibeli. Wah, diviralkan melalui TikTok, YouTube, wah habis teman-teman. Ya tidak, tahu ini tidak, apa ini namanya, Odadingnya tidak pernah viral Ya. hanya dengan sekali, wah langsung viral, akhirnya Odading langsung laku kayak gitu. Meskipun waktu itu karena dia nggak tahu strateginya. Kalau kita tahu strateginya, kita pasti bisa mempertahankan. Wah, viral tetap bisa viral. Jadi ya teman-teman semuanya, memviralkan itu gampang kok. Jualan apapun gampang kok. Karena apa? Karena ada sebuah resource atau sebuah sumber yang luar biasa yang dimiliki orang zaman sekarang, yaitu adalah teknologi di era digital. Maka Anda harus bersyukur Anda hidup di zaman sekarang.
Bahkan Anda nggak perlu tunggu dewasa untuk bisa menghasilkan. Zaman sekarang itu ya teman-teman semuanya itu agak berbeda sekarang zaman dulu. Zaman dulu kalau anak kecil ditanya, enak, kalau kamu nanti gede dewasa, kamu mau jadi apa? Terus pasti anak zaman dulu bilang, wah saya mau jadi dokter, Bu. Zaman dulu, oh saya mau jadi guru, saya mau jadi perawat, Bu, misalnya. Oh zaman sekarang itu beda. Nah nanti kalau gede mau jadi apa? Ngapain saya nunggu gede, Bu? Sekarang aja saya mau jadi influencer, selebgram, YouTuber, konten kreator, ya tidak? Ya karena memang betul YouTuber, konten kreator, influencer dan segala macam itu penghasilannya gede. Dan nggak menuntut harus gede dulu bisa, enggak. Di usia berapapun, di umur berapapun bisa. Kreator mulai dari anak kecil, ya tidak, sampai yang tua, itu seperti ada yang tahu Mbah Dul. Nah, dari yang anak kecil sampai orang dewasa itu bisa. Yang penting jangan seperti si ahli tadi. Dia melakukan sesuatu tanpa tahu yang harus dia lakukan itu apa. Dan tujuannya apa? Itu pasti ya teman-teman semuanya. Bahkan saya nggak tahu usia Anda berapa, saya nggak tahu mungkin Anda kelahiran tahun berapa, tapi ketika Anda mau serius untuk belajar, maka insya Allah ya teman-teman semuanya, Anda pasti sukses di bidang ini. Kita nanti akan lebih banyak diskusinya saja, tetapi saya pengen tanya kepada Anda semuanya di sini, Anda mau mengambil bidang atau mengambil pekerjaan atau mengambil sesuatu yang akan digeluti di bidang added value-nya kah? Di mana tadi Anda misalnya nih, Anda memproduksi memproduksi produk atau Anda memproduksi usaha tani misalnya, atau Anda di bidang multiplication-nya. Atau kedua-duanya itu semuanya dikembalikan kepada Anda. Maka kita akan lebih banyak diskusi, mudah-mudahan diskusi nanti akan membawa kita kepada kepemahaman yang lebih luar biasa lagi. Terima kasih, saya kembalikan kepada Bu Lilik. Terima kasih luar biasa untuk Pak Rizal. Semangatnya teman-teman luar biasa. Nah, saya beri kesempatan untuk anak-anakku semuanya, apa yang akan disajikan, apa yang ingin didalami dari Pak Rizal. Silakan, mumpung ada beliau ada di sini. Silakan siapa yang mau bertanya. Ya, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan saya Brahma Deva Adiaksa. Izin bertanya ya untuk Pak Rizali. Itu kan tadi mengenai manajemen bisnis atau strategi bisnis yang sangat cocok di generasi sekarang ya, di generasi milenial. Nah, tapi ada satu kendala nih Pak. Biasanya orang-orang kalau mau memulai bisnis itu takut barang-barangnya ini nggak terjual habis. Jadi misalnya kayak tadi menjual es itu, 15 es. Nah, bagaimana caranya supaya 15 es ini habis, tapi biasanya orang-orang itu takut kalau itu nggak habis gitu. Jadi untuk mengatasi rasa takut dari orang-orang itu sendiri yang mau memulai bisnis, kira-kira yang tepat itu seperti apa ya Pak? Terima kasih. Ya, langsung saja satu persatu dijawab Pak Rizali. Bagaimana caranya untuk menghilangkan rasa takut? Padahal tadi sudah dikatakan bahwa nggak usah peduli, tapi ternyata rasa takut itu masih ada. Monggo, silakan. Oke. Menghilangkan rasa takut. Gini teman-teman semuanya, di dalam ilmu fisika ada namanya frekuensi, ya tidak? Ada namanya frekuensi. Frekuensi itu pasti akan saling mempengaruhi, betul? Nah, frekuensi yang tinggi itu pasti akan mempengaruhi frekuensi yang rendah. Frekuensi yang rendah itu akan mempengaruhi frekuensi yang lebih rendah lagi, benar nggak? Seperti itu rumusnya. Maka saran saya, kalau Anda merasa frekuensi Anda ada di level sini, cari orang yang berada di level sini. Yang akan mengangkat Anda naik supaya frekuensinya sama seperti dia. Makanya ada istilah, berteman dengan pencuri, maka kamu akan jadi pencuri, ya tidak? Berteman dengan orang penjual minyak wangi, mohon maaf di sini hujan ya. Jadi berteman dengan orang yang menjual minyak wangi, maka Anda akan ketularan wangi, ya tidak? Nah, seperti itu. Maka kalau Anda sulit, merasa nggak bisa memulai, maka saran saya cari orang yang sudah mulai.
berteman dengan dia. Karena dengan berteman dengan dia, kita tahu trik dan strateginya. Sekarang pertanyaan saya adalah, ketika Anda tersesat di sebuah hutan, cara Anda untuk keluar gimana? Mencari orang yang sudah sering keluar masuk hutan, ya tidak? Kan seperti itu. Karena orang yang sudah sering keluar masuk hutan, dia tahu di mana jalan keluarnya. Nah, kayak gitu. Jadi kalau teman-teman di sini takut untuk memulai, saran saya satu, libatkan orang yang lebih tahu. Di sini ya teman-teman, saya ingin sharing lagi. Saya ingin sharing sebuah ada bentar. Ketika saya apa-apa itu saya pasti berteman dengan orang-orang yang lebih hebat dari saya. Kemudian ketika saya pengen bisa jualan online, akhirnya apa yang terjadi? Saya berteman dengan orang-orang Bukalapak. Jadi 2000 ini udah lama ya, masih kurus ya. Kemudian ketika saya pengen bisa nulis di beberapa surat kabar, maka saya berteman dengan kontributor surat kabar. Nah, kemudian ketika saya pengen hebat dalam berkomunikasi di hadapan kamera, berkomunikasi di hadapan orang yang nggak ada di depan saya, maka saya belajar broadcasting di mana? Di orang yang sudah bisa. Saya belajar dari mereka-mereka, saya belajar cara broadcast itu kayak gimana. Kayak gitu teman-teman semua. Jadi intinya adalah, kalau kita ingin memulai sesuatu yang kita nggak bisa, libatkan orang lain, libatkan orang yang lebih bisa dari kita. Kalau teman-teman semuanya tahu, saya buka YouTube ini juga, bikin channel YouTube itu juga, nggak mesti langsung instan saya bisa boom, nggak. Tapi saya belajar ke orang yang sudah punya subscriber sampai 500 ribuan. Saya minta ajari, ini Mas, tolong dong ajari saya gimana caranya supaya channel saya itu naik. Saya minta ajari sama YouTuber yang sudah terkenal. Nah, dia bilang, ya kamu harus hargai waktu saya. Ya saya bilang berapa? Dia bilang 4 juta. Ya nggak apa-apa nih, saya bilang 4 juta. Orang bilang, wah banyaknya 4 juta. Ya bukan masalah di situ. Karena dia yang sudah sering keluar masuk hutan.